Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari almarhum Kiai Haji Hasbiyallah, Ustazah Fatimah, Ustazah Raudhah, Ustazah Hilma, Ustazah Nur Robiatul Adawiyah, dan juga yang hadir di majelis kita Ustazah Nubzah. Kita doakan mereka semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap hubabah, segenap syaraif, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya ulangi kembali untuk tidak diambil foto maupun video, ya. Nggak apa-apa, HP-nya nggak harus disimpan, takut lupa nyimpennya di mana. Pokoknya saya jangan dipoto gitu aja. Kemudian yang berikutnya mohon maaf juga, sebenarnya mau ngomongnya sama para ustadzah-ustadzah di sini, karena dalam masa-masa ini saya memang harus duduk di atas, sama dokter nggak boleh duduk di bawah. Dan juga doakan mudah-mudahan tahun-tahun depan bisa kembali lagi duduk di bawah, bicara dengan berdiri gitu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah yang punya kesehatan badan manusia, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah-mudahan biar sehat zahir batin. Saya sampaikan ini karena kesannya kok kayak songong banget gitu. Ada ustazah-ustazah gitu ya, ada para orang-orang tua kita, dan kemudian saya sendirian duduk di atas. Dimaafkan, dimaafkan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita berkumpul pada hari ini dalam rangka memperingati haul dari seorang ulama, yaitu Kiai Haji Hasbiyallah. Betul begitu Ustazah ya? Dan mengingat hadir haul seperti ini, dua inti besarnya teman-teman saya sekalian. Yang pertama mengenai kematian, yang kedua mengenai keberadaan ulama di antara kita. Para ulama ini adalah terang-terang, adalah lilin-lilin, pelita-pelita yang membenahi cara berpikir umat hingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad. Al-ulama warathatul anbiya. Dalam sebuah hadis disampaikan,
sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama fa'ablahumullah bi thalatha baliyat. Akan datang waktu dari umatku mereka kabur dari ulama, nggak mau deket-deket sama para ulama, bahkan benci kepada para ulama, bahkan menghujat para ulama. Kalau datang waktu tersebut, orang-orang yang membenci para ulama akan diberi bala oleh Allah dengan 3 jenis bala. Jangan sampai kita masuk di dalamnya, naudzubillah min dzalik. Apa aja balanya? Yang pertama, rafa'allahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dalam usaha mereka. Kerja aja, tapi enggak cukup-cukup. Suami istri kerja, anak-anak keleleran, nggak dapat perhatian dari orang tuanya, nggak dapat pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya. Kerjanya hasilnya banyak, akan tetapi uangnya tuh dipakai buat kebaikan susah. Ibu-ibu sekalian, ada banyak nih di sekitar kita orang-orang yang kerja sih, punya duit banyak sih, tapi nggak berkah gitu duitnya. Dipakai buat haji nggak bisa, dipakai buat umroh nggak bisa, tapi dipakai nonton konser bisa. Nah tuh, dipakai buat jalan-jalan ke luar negeri bisa, tapi dipakai buat umroh padahal sama-sama ke luar negeri nggak bisa. Karena memang yang haram baliknya kepada yang haram, yang syubhat baliknya kepada yang syubhat, yang halal insya Allah baliknya juga kepada yang halal. Makanya kalau saya lihat ibu-ibu gini kan, belum tentu semuanya kaya, betul Bu? Tapi udah saya lihatnya kayak kaya semua aja. Duitnya kepake buat berangkat pergi majelis, duitnya kepake buat nyumbang tempat-tempat ibadah, buat nyekolahin anak di pondok pesantren, di sekolah-sekolah agama, kepake duitnya buat kebaikan-kebaikan. Kenapa? Dapatnya dari kebaikan dan insya Allah tidak punya rasa benci kepada ulama. Sebab itu adalah ujian pertama buat orang, bala pertama buat orang yang benci sama ulama. Allah SWT angkat keberkahan dari usahanya. Duitnya tuh nggak jadi apa-apa gitu. Duitnya tuh urusannya cuman anak ada nabrak orang dibayarin gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan dalam harta kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita insya Allah. Karena harta itu Bu nggak penting banyak, yang penting berkah. Sama, umur juga gitu, nggak penting banyak, yang penting berkah. Badan juga gitu, nggak penting besar, yang penting berkah, penting berkah. Kita minta kepada Allah keberkahan dalam apapun yang Allah berikan. Insya Allah Allah angkat bala dari usaha mereka. Ini hal pertama nih. Kemudian yang keduanya teman-teman sekalian, bicara berkah dulu ini ya.
Yang pertama nih ya. Saya ingat ada satu cerita lagi zamannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi ridwanullah, penulis Ratib Haddad di kota Tarim Hadramaut Yaman sana. Sehingga sekalian ada satu orang datang kepada Imamul Haddad. Habis selesai ngobrol-ngobrol sama Imamul Haddad dikasih hef. Hef itu roti Arab, roti kering. Bukan aish. Kalau aish itu lembut. Kalau ini hef ada keras teman-teman. Buatnya hanya dari gandum aja, nggak dikasih kayak buat ya itulah pokoknya ya. Saya kurang paham nih bahan-bahan bikin roti. Nah itu roti kering itu biasanya tahan gitu. Memang agak cukup lama tahannya, kayak semingguan gitu tahan. Beliau waktu orang ini mau pamitan dikasih roti sepotong itu. Enggak full bahkan, cuman sepotong gitu aja. Kasihin sama dia. Lebek bib makasih. Bawa pulang, dia pikir buat anak-anak saya nih, biar dikit-dikitan berkahnya ulama. Berkatnya Habib Abdullah Al-Haddad. Dibawa pulang, ditaruh di dalam tempatnya roti. Ada mereka tuh punya kayak tempatnya roti gitu dari rotan. Ditaruhlah di dalam situ teman-teman. Subhanallah, selama si roti hef itu ada di situ, nggak lama kemudian datang teman-temannya. Ada orang ngirim pisang ditaruh di situ. Ntar lagi udah mau habis pisangnya, dia ada yang ngirim jeruk, taran lagi ada yang ngirim makanan. Pokoknya tuh tempat makanan itu selalu penuh aja. Si orangnya ini sampai lupa sama hef yang kering tadi itu yang dikasih sama Habib tadi nih. Sampai dapat kayak sekitar semingguan gitu. Pas lagi ngambilin makanan di situ, dia kelihatan, oh iya nih rotinya Habib. Mari dimakan, dikit dimakan sekeluarga. Habis rotinya habis pula makanannya nggak pernah datang lagi. Dia pulang ke Habib Abdullah. Pas dia ketemu sama Habib Abdullah, dia bilang, saya kemarinan dikasih sama Habib Bib. Pas waktu saya taruh di tempat roti itu Bib, itu tempat roti nggak pernah sepi Bib, banyak mulu, rame mulu di dalamnya. Pas saya makan roti Habib udah nggak ada lagi tuh Bib. Kata Habibnya, coba kamu nggak makan sampai kamu meninggal, tuh roti selalu aja ada teman-temannya terus di situ. Masya Allah, berkahnya para ulama tuh ngeberkahin teman-teman. Sebaliknya, kalau orang tuh nggak cinta sama ulama gitu, Allah SWT akan angkat keberkahannya. Ada guru saya cerita di sini di Jawa Tengah, Tegal. Dia bilang duit tuh emang kalau haram tuh, itu kepakainya juga cuman buat sesuatu hal yang haram juga gitu, suatu hal yang nggak berkah. Beliau nih teman-teman cerita, dia bilang saya satu hari, Syarifah dia bilang satu hari saya lagi mau perjalanan, di tengah jalan ada orang ngasih kepada beliau uang, tapi beliau tahu pekerjaan orang ini nih nggak halal lah gitu. Dikasih ya udah masukin aja. Beliau buka, lihat 500.000, kantongin. Jalan nih Jakarta, di tengah jalan ditilang, dikeluarin 250.000 buat uang damai. Saya pernah ditanya, Ustazah uang damai gitu hukumnya apa? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap dalam neraka. Tapi gimana dong Ustazah? Ya udah bismillah. Bismillah. Bismillah gimana? Jangan bayar.
Nanti ditilang Ustazah, ya udah ditilang aja daripada di neraka. Teman-teman sekalian, habisnya ditilang sama satu polisi bayar 250.000 nih. Kiai saya bilang sama supirnya, dia bilang nih nanti di depan kita ditilang lagi. Emang iya Kiai? Coba aja kita lihat. Beneran. Sebelum masuk Jakarta ditilang lagi tuh sekali lagi. Beliau kasihin lah 250.000 lagi tuh sisanya, gitu ya. Beliau bilang sama supirnya, sekarang gitu udah nggak akan ditilang lagi. Supirnya bilang gitu kan, sampai pulang dan ternyata memang nggak ada tilang-tilangan lagi tuh. Supirnya bilang, Kiai ini mukasyif sekarang ya Kiai. Kiai ini sekarang udah tahu gitu apa yang akan terjadi ke depan. Dia bilang enggak, saya nggak mukasyif, nggak tahu-tahuan apa yang akan terjadi ke depan gitu. Berarti meramal doang Kiai? Enggak juga. Tapi kok Kiai tahu bahwa masih akan ditilang sekali lagi, habis itu nggak ditilang lagi? Kata Kiai, karena ada duit haram di saku baju saya yang nyari-nyari penghuninya. Ada uang haram di saku baju saya mencari-cari pemiliknya. Yang haram hanya akan kembali kepada yang haram. Salah satu, kalau kepengen hartamu berkah, pakai buat dakwahnya Nabi besar Muhammad. Sekolahin anak-anak yang gak mampu. Kalau kamu punya kelebihan harta, teman-teman, taruh di tempat-tempat pondok-pondok pesantren misalnya, kasih biaya buat anak-anak sekolah. Itu akan menjadikan harta yang kamu punya berkah. Ada keberkahan ilmu, sampai-sampai Kiai saya Kiai Haji Maimun Zubair, ini saya mondoknya lama, gurunya banyak jadinya. Jadi sekalian, Kiai Haji Maimun Zubair di Al Anwar Sarang Rembang almarhum meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu. Saudaraku sekalian saya muliakan, beliau pernah berkata di pertemuan para wali-wali murid. Tiap tahun kan ada tuh haflah akhir tahun bersama dengan para wali-wali murid. Beliau bilang begini nih, ibu-ibu, bapak-bapak, kata beliau, kalau kalian mondokin anak kok ya susah rezeki kalian, ambil balik anaknya, belajarnya nggak beneran. Kenapa bisa begitu Kiai? Karena orang kalau mondoknya bener, berkahnya ilmu akan membuat Allah melancarkan rizki orang tuanya, akan membuat Allah melancarkan rezeki orang yang menanggungkan nafkah buat mereka. Makanya saran saya buat ibu-ibu nih yang punya kelebihan harta, sekolahin anak di pondok-pondok pesantren, minta mereka buat belajar serius. Ilmunya Nabi besar Muhammad berkah. Untuk rezekimu jadi berkah, untuk kehidupanmu jadi berkah. Tapi pastikan rezeki yang kamu pakai buat menyekolahkan anak tersebut dari rezeki yang halal. Sebab itu tadi, kalau nggak halal, kalau haram, larinya juga akan kepada perkara yang haram. Begitu teman-teman sekalian, mencintai ulama, mencintai ilmu akan berdampak, akan membawa buah keberkahan di dalam harta kita. Demikian pula membenci para ulama, nggak suka sama pondok pesantren, nggak suka sama majelis ilmu, nggak suka sama orang yang menyampaikan ilmu agama, akan berdampak kepada diangkatnya berkah pada harta dan usaha mereka. Yang kedua, fawallahu Allah waliyan zaliman. Kalau satu kaum, satu masyarakat, satu negeri, bahkan satu negara, mayoritas orang-orangnya benci kepada para ulama,
Allah akan beri musibah kepada mereka, beri bala kepada mereka berupa diangkatnya pemimpin yang zalim. Kita kepengen pemimpin kita adalah pemimpin yang adil. Pejabat-pejabat kita sayang sama rakyat. Itu ibu-ibu sekalian bisa diawali dari masyarakatnya yang mencintai para ulama. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang adil. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang menyenangkan, wa rabbun ghafur, dengan Allah yang maha pemaaf. Kenapa gitu teman-teman saya sekalian? Karena keberadaan ilmu, majelis ilmu di suatu tempat akan menjadi penyebab Allah menurunkan rahmat. Nih jangan dikira nih kita majelis begini nih kemanfaatannya buat yang hadir aja. Yang hadir tentu dapat manfaat. Banyak benar teman-teman saya sekalian. Akan tetapi bahkan yang nggak hadir, tetangga-tetangga, masyarakat di sekitar sini bisa majelis yang dibuat disebabkan pesantren yang Allah membaca terangkatnya bala dari umat. Sebagaimana sebaliknya, kemaksiatan yang merajalela akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman, menurunkan bala, musibah kepada umat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aydikum. Tidaklah tertimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan karena perbuatan dosa-dosa mereka sendiri. Makanya memang ulama-ulama sebaiknya jangan diam di rumah. Orang yang punya banyak ilmu, mempelajari ilmunya, adik-adik yang udah belajar banyak tahu, dek, jangan berhenti di rumah. Sebarkan ilmumu, pergi ke musola-musola terdekat, ajarin Al-Quran, kasih tahu syarat rukunnya sholat, kasih tahu caranya wudhu yang benar, kasih tahu kepada umat siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan kepada umat jalan Islam ini, jangan diam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kehancuran satu negara bukan karena banyaknya kemudorotan dan kehancuran dari orang-orangnya, akan tetapi seringkali disebabkan karena diamnya orang-orang yang tahu terhadap kebenaran. Jangan diam. Jangan diam. Dikisahkan dalam Bani Israel. Nah, ini banyak pelajaran nih dari Bani Israel. Dulu, zaman dulu. Kisah ini pernah disampaikan guru saya, guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Jadi sekalian, ada kaum dari Bani Israel ahli maksiat. Semuanya orang-orang ngerjain dosa, ngerjain maksiat, kecuali ada satu orang ahli ibadah, dia ngerti ilmu. Dia berdiam diri di dalam sebuah gua. Ibadah di dalam gua. Teman-teman sekalian, Allah kemudian melihat kemaksiatan dalam sebuah kampung nih berketerusan. Allah bilang pada malaikat, ya malaikat, anzilil azaba ilaihim. Wahai malaikat, turunin azab kepada mereka nih, warga kampung situ tuh. Misalnya klender, jangan ya, jangan dong, jangan. Sebut saja, pokoknya sono dawakanda.
Jadi nih si Wakanda ini teman-teman, Allah bilang sama malaikat turunkan azab kepada mereka. Malaikatnya tanya sama Allah, ya Rabb, kaifa bil abid dakhilil ghar? Bagaimana dengan ahli ibadahmu di dalam gua? Satu orang, dia berilmu, ahli ibadah, ibadah aja dalam gua, sholat, baca zikir, ya, baca kitab suci, terus aja gitu, nggak berhenti zikirnya, nggak berhenti ibadahnya. Malaikat nanya, dia gimana nih ya Allah? Kita selamatin duluan, kita matiin duluan biar nggak ngerasain azabnya, atau bagaimana? Kata Allah, bihi fabda'u, mulai duluan dari dia turunkan azabnya. Innahu ma yatasya'ar jilduhu qad hina u'sa. Kata Allah, karena dia tidak bergerak satu bulu pun dari tubuhnya melihat aku dimaksiati di negerinya. Tidak punya kecemburuan, tidak punya perasaan apa-apa melihat umatnya nggak ngerti tentang Allah. Melihat umat gak ngerti ibadah, gak ada perasaan apa-apa. Kata Allah, ulama yang macam kayak begini, azab turunkan kepada dia terlebih dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka nih penting sebuah negara, sebuah daerah, bahkan sebuah rumah, kalau kepengen diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh dari mencintai ilmu, mencintai kajian Islam, mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, mencintai para nabi, dan tentu saja nomor satunya mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Kata guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, liatin deh, kata beliau, rumah tuh kalau dibikin majelis taklim, nanti anak-anaknya pada soleh-solehah. Emang ibu rumahnya dibikin majelis taklim? Kok bilang amin? Kita kalau cinta kepada ilmu, cinta kepada para ulama, Allah akan berikan keberkahan pada rumah kita, terutamanya adalah kepada anak-anak kita. Saya Bu dari sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang jadi cewek jemputan. Tiap hari dijemput. Hampir tiap hari, kecuali 2 tahun kemarin ya, pandemi ya. Tapi selebihnya gitu kan, dijemput, pulangin lagi. Untung dijemput dipulangin lagi, kalau enggak bahaya ya. Satu hari saya pernah nanya sama abah saya. Abah saya bukan ulama teman-teman, tapi anaknya jadi cewek jemputan itu tadi. Dijemput menyampaikan kajian-kajian. Saya tanya sama abah saya, dulu gimana abah gitu. Abah saya cerita, abah itu rupanya dulu dari sejak zaman muda cintanya sama para ulama luar biasa. Tapi abah mau pondok pesantren gak punya biayanya. Beliau piatu sejak kecil. Dan orang tuanya juga abahnya bukan orang mampu, sehingga akhirnya beliau bekerja dari sejak masa kecilnya. Sampai ketika udah nikah gitu, Allah karuniakan kemampuan dalam urusan materi. Ya seenggaknya di kampung tuh cukup mampu lah. Sampai beliau pun juga berangkat haji di saat orang di kampung belum banyak yang bisa pergi haji.
Dan beliau, teman-teman sekalian, abah saya doakan mudah-mudahan sehat afiat, dibahagiakan hatinya. Beliau, teman-teman sekalian, cinta sama para ulama. Orang pertama di kampung kami yang punya mobil, abah saya. Meskipun begitu, kalau ada ulama datang ke kampung kami di Indramayu sana itu, abah lagi sesibuk apapun dengan urusan kerjaannya, pasti akan datang kepada panitia dan bilang, boleh nggak nanti saya yang antar, saya yang jemput, saya punya kendaraan, nggak usah pikirin bensinnya dan saya yang nyetirin. Jadi memang rupanya abah saya itu dulunya suka antar jemput ulama. Gak heran anaknya jadi cewek jemputan. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Kadang-kadang kalau gak dibalas lewat dirimu, dibalas lewat anak-anakmu. Makanya jangan suka jadi orang jahat. Nanti balasan kejahatan untukmu atau untuk anak-anakmu. Gak kesian bu sama anak cucu. Kesian. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Imam Asy-Syafi'i bahkan mengatakan, katanya beliau, cintailah ulama, berkhidmahlah kepada mereka, niscaya Allah akan jadikan dirimu atau anakmu atau cucumu menjadi ulama. Cintai dulu aja. Yang cinta, yang khidmah sama para ulama. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berkahnya banyak. Berkahnya banyak. Dunia hingga akhirat. Berkahnya para ulama itu banyak, dunia hingga akhirat. Dan terkadang nih hal-hal ajaib terjadi teman-teman. Saya tahun lalu kita kedatangan seorang hubabah dari Sewun, namanya Hubabah Syarifah. Beliau adalah adik dari guru kami Hubabah Ummu Salim, Hubabah Nur. Saudara sekalian saya muliakan, beliau putri dari seorang ulama besar bernama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Penulis banyak kitab, diantaranya An-Nafahat, Ar-Ramadaniyah, dan banyak kitab-kitab yang lain. Saudara sekalian saya muliakan, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ulama yang sangat-sangat karismatik, guru dari guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Umar tuh berguru kepada mertuanya, calon mertuanya waktu itu ya, belum jadi mertua. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di Bayda sana itu, di kota, di negeri Yaman. Yang saya mau ceritakan, Hubabah Syarifah itu ada cerita. Orang tuh kalau khidmah sama para ulama, memang apalagi terutama nih para ulama yang sudah menjadi wali min auliyaillah, teman-teman saya sekalian, itu tingkatnya beda tuh kalau dikhidmahin. Ulama salik menempuh jalan Allah, kita khidmah sama beliau, kita urusin hajat-hajat beliau, hidup kita tuh luar biasa berkahnya. Saudara sekalian, ada seseorang berkhidmah kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Khidmah bener-bener sampai istilah kata nih, kalau misalnya suruh terjun dari atas gunung nih, kalau diperintah sama gurunya dikerjain gitu. Apapun aja, sami'na wa ata'na. Cinta banget hatinya sama gurunya. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Namanya Salim Na'i, si orang yang khidmah ini. Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang dari kampung gitu, dia datang khidmah. Nggak minta dibayar,
emang nggak mau dibayar bahkan. Dia kerja aja di tempat gurunya tersebut itu ikhlas. Dia tiap hari ngepelin, nyapuin, nyuciin baju gurunya, khidmah, bener-bener khidmah. Kalau ada tamu dia yang bikinin airnya, ini apa gitu. Di antara mereka yang khidmah, nggak cuma satu, ada beberapa orang, tapi dia tuh yang paling luar biasa. Satu hari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar kepengen bikin buku, tapi beliau sudah lemah untuk menuliskannya sendiri. Dipanggilnya si Salim Naim. Dia bilang, Salim, ana mau bikin buku, tulisin. Salimnya bilang, maaf Bib, saya ummi, saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sama kayak di kita juga kan, zaman sekitar 50-60an tahun yang lalu, banyak teman-teman, 100 tahunan yang silam kan banyak yang nggak bisa baca, bisa nulis. Betul ya? Negeri Arab juga begitu. Dia bilang, aneh nggak bisa baca, nggak bisa nulis Bib. Kata Habibnya, uktub. Diambilin bolpen, ambilin kertas. Tub. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saya sekalian, dia pegang bolpen, dia nulis, tulisannya bagus. Nulis, bisa nulis. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. Nulis terus saja. Sampai selesai kitab. Hubabah Syarifah yang menceritakan cerita ini kepada saya, sampai nunjukin nih Halimah tulisannya. Kitabnya tuh diperbanyak, fotokopiin dan diedarkan di masyarakat. Itu pakai tulisannya si Salim Naim ini teman-teman. Sampai beliau meninggal dunia, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar meninggal dunia, Salim disuruh nulis lagi udah nggak bisa lagi. Luar biasa ya. Ulama tuh memang luar biasa teman-teman. Khidmah sama para ulama bikin hidup jadi berkah. Bikin hidup jadi tertata. Membenci ulama, hati-hati saudaraku sekalian, hati-hati. Fawallahu Allah waliyan zaliman, Allah akan kasih kepadanya pemimpin yang zalim. Bukan hanya pemimpin di masyarakat. Bukan hanya bupati, wali kota, gubernur, presiden, bukan hanya itu. Tapi kalau kamu benci sama ulama, bersiaplah punya pemimpin dalam rumah tangga yang zalim. Suami jahat, dapat mertua nggak sayang. Kamu tanya-tanya kenapa nih kayak gini? Padahal saya sholat rajin, ibadah iya, coba lihat. Lisanmu itu suka ngomong apa tentang para ulama. Hati-hati teman-teman. Kalau ada konflik antar ulama misalnya, biarkan jadi konflik antar mereka, jangan jadi konflikmu. Kalau ada orang misalnya gitu, ada rumor di masyarakat tentang kiai, tentang habaib misalnya gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, biarkan itu jadi urusan mereka, jangan jadi urusanmu. Bukankah kamu tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan orang lain? Apatah lagi itu adalah seorang ulama, pandai-pandailah menjaga lisan dari berkata sesuatu yang buruk tentang orang-orang yang ikut serta membawa ajaran agama kepada umat. Dah hatinya yang bersih aja, cintai para ulama. Bahkan Imam Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid menceritakan, kamu kalau khidmah deket sama seorang ulama, tapi hati kamu protes mulu. Ada aja yang kamu gak setujuin dari beliau, entah tingkahnya, entah ucapannya, entah perbuatannya gitu. Misalnya gitu ya, kamu khidmah sama ulama, kamu deket
sama seorang ulama, kamu ikut serta ngurusin entah apanya lah gitu misalnya. Ngurusin dakwahnya, ngurusin apa aja gitu, ngatur acaranya misalnya, atau ikutan rapi-rapiin majlis, atau kalau khidmah di pondok pesantren kan gitu ya, ikutan ngurusin urusannya santri apa segala macam. Tapi hati kamu protes mulu karena ada banyak hal yang kamu nggak cocok, nggak setuju dalam hati kamu. Kata Imamul Haddad, keluar, jangan khidmah sama beliau. Kenapa? Hati-hati sama hatimu sendiri daripada hidupmu nggak berkah. Istilah katanya daripada hidupmu malah kualat, lebih baik kamu keluar dari pekerjaan tersebut. Karena bala yang turun bisa jadi besar, teman-teman. Allah tuh kalau ada kekasih-kekasihnya, orang yang ikut serta berkhidmah dalam agamanya disakiti, Allahnya bisa sangat marah. Katanya Allah dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasihku, dia sama saja dengan ngajak perang denganku. Ada salah satu ulama dan waliullah ya di Jawa Timur sana. Teman-teman saya sekalian, dia punya anak, khidmah sama bapaknya luar biasa. Satu waktu si anak ini yang juga sekarang sudah jadi ulama juga, didatengin sama orang-orang gitu. Pada hari raya Idul Fitri, anaknya ini habis pulang sholat Id biasanya langsung khidmah di rumah bapaknya, ngurusin tamu-tamunya bapaknya. Tapi dia dikasih tahu sama anaknya bahwa ada rombongan dari kampung datang ke rumah beliau. Jadi akhirnya dia pikir, tar dah sebelum nanti saya akan ke rumah Abah. Tapi sekarang saya mau temuin tamu saya dulu aja. Beliau pun urusin tamunya, teman-teman saya sekalian, tamunya pulang matanya buta. Gak bisa lihat sama sekali. Begitu dia dikasih sama Allah matanya buta, dia tahu apa masalahnya nih sama saya. Beliau kemudian dengan tertatih-tatih datang ke rumah abahnya, nangis. Di kaki abahnya dia bilang, "Bah, maafkan saya, bah, gak lagi-lagi saya kerjain, gak lagi-lagi. Saya seharusnya lebih memuliakan tamu abah daripada tamu saya. Sebagaimana saya seharusnya lebih memuliakan abah daripada diri saya sendiri. Maafin saya, bah, maafin saya. Abahnya bilang, "Nak, abah sih gak apa-apa, tapi kadang-kadang Allahnya yang apa-apa. Jangan pernah benci para ulama. Hati-hati, jaga lisanmu, jaga hatimu dari berbicara sesuatu yang buruk tentang siapapun dari mereka." Dan yang terakhir nih paling ngeri banget nih. Orang kalau benci sama ulama, Allah kasih 3 bala. Yang pertama, Allah angkat berkah dari usaha dan harta mereka. Yang kedua, Allah akan berikan padanya pemimpin yang zalim. Dan yang ketiganya, Allah akan cabut iman dari hatinya sesaat sebelum kematian. Hatta yamutu bisu'il khatimah, sampai dia mati dalam keadaan su'ul. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, guru saya Al-Habib Umar bin Hafid pernah menceritakan, ada seorang anak pulang ke rumahnya habis ngaji, habis majelis. Tanyain sama bapaknya, "Belajar apa anak di sekolah?" "Iya Pak, tadi nih guru ngajarin. Tadi nih Pak, guru ngajarin saya beginian nih Pak nih." "Apaan tuh?" "Pakai kayu siwak buat gosok gigi."
Coba lihat. Diambil tuh kayu siwak, sama dia dilemparin. Dia bilang, apaan Nina? Ini mah buat lempar anjing. Istrinya sedang hamil. Lahir anaknya, mukanya kayak anjing. Dia marah melihat kenyataan itu. Dia segera ambil pedang dibunuh anaknya tersebut. Habis itu dia gak mampu menahan kemarahannya sendiri. Dia ambil pedang itu, dia tusukkan ke dirinya sendiri, mati bunuh diri. Kenapa begitu teman-teman? Hidupnya sampai semengenaskan itu karena rasa gak suka terhadap ajaran Islam, gak suka sama para ulama, gak suka sama ilmu agama. Berhati-hatilah. Mudah-mudahan Allah taruhkan cinta di hati kita kepada para ulama-ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang sudah wafat siapa aja Ustazah? Ini yang kita haulin hari ini. Dan juga para ulama-ulama yang lain. Di Jakarta gak kurang-kurang. Alhamdulillah. Di luar Batang ada Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu makam paling keramat di Jakarta. Makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Saya pernah tahu, diceritakan ada seseorang, ada teman saya, ada lagi kena sihir teman-teman. Ini cerita akurat, saya lihat sendiri soal ini. Ada orang jahatin dia sampai perutnya itu besar teman-teman. Pernah di USG, di dokter gitu ya. Yang USG-nya bingung, Bu, kenapa bisa ada sabut kelapa di perut ibu? Orang jahat masukin sabut kelapa di perutnya lewat ilmu-ilmu sihir seperti itu teman-teman. Saya pernah satu waktu ketemu dia, perutnya besar gitu. Saya tanyain, Kak, perutnya besar banget gitu, Kak hamil? Dia bilang, enggak nih Ustazah. Ya Allah Ustazah, gimana dong Ustazah, doain saya dong. Ini lagi ada yang iseng nih Ustazah sama saya nih. Dia bilang gitu, perut saya besar banget. Saya bilang, Kak, saya kirain kayak udah mau lahiran aja gitu. Oh gak tahu bulan-bulan pertama hamilnya, tahu-tahu udah kayak 7-8 bulan gitu. Dia bilang, sekarang mendingan nih Ustazah udah kayak 7 bulan nih Ustazah. Sebelumnya nih Ustazah kayak hamil 11 bulan. Dia tunjukin sama saya fotonya nih Ustazah, nih liatin Ustazah. Itu teman-teman, fotonya itu dia lagi hamil. Sampai perutnya itu bisa ditaruhin gelas. Dari besarnya dan dari kerasnya, perutnya tuh sampai bisa ditaruhin gelas. Terus dia cerita, Ustazah mau tahu nggak? Saya nih Ustazah, macem-macem kondisinya. Entar perut besar, entar kepala nih Ustazah nggak bisa berdiri. Pas di USG Ustazah ada satu tulangnya yang hilang. Sampai dokternya bilang, Bu, ini tulang atu kemana dia nih? Masya Allah. Dia bilang, tapi Ustazah, keadaan saya kayak apapun, mau tahu nggak Ustazah? Tiap kali saya masuk ke luar Batang tuh Ustazah, asal saya masuk aja ke masjid luar Batang, terus saya duduk ziarah di situ, perut saya nih Ustazah kempes Ustazah. Lagi keadaan apapun, sakit kah, kepala nggak bisa berdiri kah, asal duduk di tempat itu bener semua badan saya. Dia bilang, entar kalau saya pulang, udah masuk mobil, mulai jalan, masuk tuh tol, balik lagi keadaan saya. Sampai saya mikir apa bikin tenda aja nih depan luar Batang ya. Itu tempat memang paling keramat Ustazah. Ini ibu-ibu saya sekalian, para ulama tuh, para wali tuh, udah meninggal dunia aja, luar biasa.
terjaganya luar biasa kehidupan mereka gitu. Benar yang Allah Subhanahu wa taala bilang di ayat Al-Qur'an yang tadi dibaca sama adiknya tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana tuh? Bukan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kalian bilang terhadap orang yang mati dalam jalan Allah. Siapa tuh yang mati dalam jalan Allah? Antara syuhada yang mati di medan peperangan atau para ulama yang meninggal dunia masih dalam masa-masa beliau menyampaikan ilmu kepada umat. Mati dalam jalan Allah. Amwat, janganlah kalian sangka mereka mati. Bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kalian aja yang gak sadar dengan kehidupan mereka. Para ulama matinya aja hidup. Jangan sampai kita jadi kebalikannya, hidupnya aja udah kayak gak bisa memberi kemanfaatan kepada umat. Maka nih teman-teman saya sekalian, para ulama mau berkah. Kalau kamu benci sama para ulama, takutnya Allah Subhanahu wa taala angkat iman, sesuatu hal yang paling berharga yang Allah berikan kepada hambanya. Semoga Allah tetapkan iman Islam di hati kita. Hingga pada akhirnya orang yang cinta sama ulama, orang yang cinta sama para wali, insya Allah mati husnul khotimah, sakaratul mautnya ringan, di dalam kubur sesaat sebelum kematiannya dijemput sama arwah orang-orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian menuju alam kuburnya dengan rasa penuh sukacita. Umi saya meninggal dunia November yang lalu. Umi saya. Jadi sekalian, satu hal yang bisa saya pelajari dari kehidupan umi saya, salah satu hal besar yang saya bisa pelajari dari kehidupan umi saya adalah cinta ilmu, cinta ulama. Bahkan jika yang menyampaikan ilmu tersebut adalah anak-anaknya sendiri. Umi saya tuh senengannya buka YouTube anaknya, ini yang ada di hadapanmu ini. Umi saya itu nyaris hafal kitab Simtud-Duror, Maulid Simtud-Duror tuh, dari senengnya beliau membaca maulid tersebut. Beberapa bulan sebelum kematian beliau istiqomah membacanya hari-hari. Ketika beliau sakit, beliau seneng baca Simtud-Duror. Jadi kitab Simtud-Duror kemana-mana beliau bawa. Jadi sekalian, meninggal dunianya dekat sama hari kemeninggalannya Habibana Ali Habsyi. Dan subhanallah, saya baru tahu, saya sering dengar istilah jenazahnya orang soleh tuh buru-buru ketika masuk ke dalam alam kubur gitu. Ketika dibawa kuburan tuh ada hadisnya Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa orang tuh kok meninggal dunia saat jenazahnya dibawa, teman-teman, itu jenazah tuh teriak-teriak. Didengar sama semua kata Nabi, illa tsaqalan, kecuali manusia majin. Manusia majin nggak bisa dengar. Sisanya yang lain, tikus, kucing, itu semua dengar tuh. Jenazah kalau dibawa tuh ke kuburan habis disolatin, itu dia teriak-teriak. Apa teriakannya? Kalau jenazah nggak soleh, dia bilang, ya wailakum aina tadhabun nabi. Kalian mau bawa saya kemana nih? Balikin dong, balikin saya ke rumah. Saya nggak mau pergi, balikin gitu. Tapi kalau jenazah orang soleh, dia akan bilang asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira ghadban. Cepetan bawa saya, saya udah nggak sabar lagi. Saya ingin segera kembali kepada Allah yang Maha Rahman. Dia penuh ridha kepadaku dan tidak pernah marah. Saudara sekalian,
jenazah umi saya dibawa, abang saya cerita, dia bilang, saya tuh sampai ngambil sepeda motor buat ngimbangin jenazahnya umi, gak keburu juga. Saya sampai ambil motor muter dari jalanan yang lain biar keburu gitu, pas jenazahnya nyampe saya udah di sana, gak keburu juga. Dia bilang cepetan jenazahnya umi yang dibawa sama orang, padahal ngebut jenazahnya. Kami yang di rumah nih dilewatin jenazahnya, nggak keburu lihatnya, karena jenazahnya itu lari-lari teman-teman. Baru itu saya tahu ada jenazah lari-lari menuju kuburan. Makanya melihat jenazah umi saya seperti itu, meskipun hati saya sedih, hancur rasanya sebagai anak ditinggalkan ibunya, sehingga sekalian, akan tetapi senang hati dan lega hati saya, Bu. Umi saya adalah orang soleh yang hidup dengan mencintai para ulama, yang hidup dengan mencintai para walinya Allah, yang hidup dengan mencintai orang-orang soleh, sehingga meninggal dunia pun beliau dalam keadaan tidak takut, bahkan terburu-buru, bahkan ingin bersegera untuk bisa berjumpa dengan mereka-mereka yang beliau sangat cintai tersebut. Sedikit sekalian yang saya muliakan, pastikan hatimu cintanya sama siapa. Sebab yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang di akhirat nanti hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kalau kamu cinta sama para ulama, ulama akan membawamu untuk mengenal para wali-walinya Allah. Para wali-walinya Allah akan membawamu untuk mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bersama mereka kita tidak akan pernah sengsara dimanapun saja kita berada. Semoga Allah cintakan hati kita kepada para ulama, sehingga Allah jauhkan kita dari segala bala. Semoga Allah SWT menjadikan hati kita selalu terpaut untuk mencintai ilmu agama, untuk mencintai orang-orang yang mengajar maupun mempelajari ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah tidak menghalangkan kita dari keberkahan para wali, Allah tidak menghalangkan kita dari keberkahan para ulama, Allah tidak menghalangkan kita dari keberkahan orang-orang saleh, dan terutamanya Allah tidak menghalangkan kita dari keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah untuk Kiai Haji Al-Maghfurlah, Kiai Haji Hasbiyallah, dan juga untuk semua arwah para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan ajaran agama Islam di negeri kita, di kota kita, ataupun negeri-negeri yang lainnya dari negeri-negerinya umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keberkahan kepada kita sekalian dengan keberkahan mereka insyaallah ala hadirin, dan dengan keberkahan mereka mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya, yang sulit-sulit Allah beri kemudahan atas kesulitannya, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya diijabah Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan para ulama-ulama kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.